Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Dulu, aku percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Aku meyakini bahwa ketulusan akan menemukan jalannya sendiri menuju kebahagiaan. Maka aku mencintainya dengan segenap hati, tak setengah-setengah, bahkan terkadang lupa mencintai diriku sendiri. Dari awal pernikahan kami, aku sudah membulatkan niat untuk menjadi istri yang selalu ada, selalu mengerti, dan selalu memprioritaskan keluarga. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan segala keperluan rumah. Aku tak pernah merasa keberatan. Bahkan ketika kelelahan tak kunjung reda. Bagiku, senyumnya sudah cukup membayar semua letih. Aku senang melihatnya bahagia, meski kadang aku harus menyimpan tangisku sendiri. Dalam pikiranku, selama aku tulus, ia pasti akan melihat usahaku. Tapi ternyata, ketulusan tak selalu dihargai dengan balasan yang sama. Hari demi hari, perhatiannya mulai berkurang. Ia pulang semakin larut, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Aku mencoba memahami, karena aku ingin jadi istri yang tidak merepotkan. Tapi perlahan, ia bahkan mulai lupa menatap mataku ketika bicara. Aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri. Keberadaanku hanya untuk melayani, bukan untuk dicintai. Aku sempat berpikir mungkin ini hanya fase. Mungkin ia sedang banyak pikiran. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi saat ulang tahunku ia lupakan, dan hari jadi pernikahan kami hanya menjadi tanggal biasa baginya, aku mulai sadar bahwa cinta ini tak lagi tumbuh dari dua arah. Aku masih berjuang sendiri, seolah berlayar sendirian di lautan rumah tangga. Saat itu aku belum bisa menyebutnya sebagai luka. Yang aku tahu hanya aku merasa semakin kecil, semakin tak dianggap. Aku berharap ia sadar bahwa aku butuh ditemani, bukan sekadar dipenuhi kebutuhanku. Tapi hari-hari itu berlalu seperti angin yang dingin. Ia tetap sibuk dengan dunianya, dan aku tetap mencoba keras memelihara bara yang hampir padam. Sampai suatu hari, aku melihat pesan di ponselnya. Pesan dari seorang perempuan, dengan kata-kata manis yang tak pernah lagi kudengar darinya. Hatiku runtuh, tapi aku tak ingin gegabah. Aku ingin percaya. Masih ada ruang untuk menyelamatkan rumah ini. Maka aku diam. Aku menahan perih yang menghantam. Aku pura-pura tak tahu, karena aku terlalu takut kehilangan. Aku masih berharap, suatu saat ia kembali. Aku mulai membenahi diri, lebih merawat penampilan, lebih ceria saat menyambutnya. Aku berharap ia sadar bahwa aku adalah tempat pulang terbaik. Tapi semua itu tak membuatnya berubah. Ia malah semakin jauh. Setiap kali aku mencoba lebih dekat, ia semakin menjauh. Aku mulai menyalahkan diriku. Mungkin aku kurang ini, mungkin aku terlalu itu. Tapi sekeras apapun aku mencoba memperbaiki diri, aku tetap merasa asing di rumahku sendiri. Ketulusan yang dulu kubanggakan kini terasa seperti kelemahan. Aku merasa seperti pengemis cinta, berharap belas kasih dari orang yang dulu pernah bersumpah untuk mencintaiku selamanya. Aku terjebak dalam lingkaran harapan dan kekecewaan. Semakin aku berharap, semakin dalam aku tenggelam. Aku tak sadar bahwa yang aku perjuangkan sudah tak lagi peduli. Aku terlalu sibuk mencintainya, hingga lupa mencintai diriku sendiri. Aku terlalu ingin mempertahankan rumah tangga, hingga tak sadar bahwa rumah itu mulai retak dari dalam. Di mata banyak orang, aku istri yang setia. Tapi di balik semua itu, aku perempuan yang perlahan kehilangan harga dirinya. Aku rela mengalah, karena takut ditinggalkan. Aku rela bertahan, karena ingin anakku memiliki keluarga yang utuh. Tapi apa gunanya semua itu, jika yang bertahan hanya satu pihak? Ketika aku melihat ke cermin, aku mulai tak mengenali diriku sendiri. Wajah yang lelah, mata yang sembab, senyum yang dipaksakan. Aku sadar, aku sudah terlalu lama mengemis cinta. Dan cinta sejati seharusnya tak perlu diminta. Di titik itu,
Aku mulai bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus begini? Apakah benar cinta berarti harus kehilangan diri sendiri? Atau mungkin, sudah waktunya aku membuka mata dan menerima kenyataan bahwa cinta tak bisa dipaksakan? Itulah awal dari perubahan dalam diriku. Bukan karena aku tak mencintainya lagi, tapi karena aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Bab ini dalam hidupku mungkin penuh luka, tapi dari sinilah aku akan belajar bangkit. Hidup memang tak selalu memberi peringatan sebelum badai datang. Semua berjalan seperti biasa, sampai akhirnya hari itu tiba. Hari di mana semua pengorbanan, kesetiaan, dan perjuanganku diuji dalam satu hentakan yang tak bisa kulupakan. Ia memilih pergi. Bukan karena aku bersalah, bukan karena rumah ini retak karena pertengkaran, tapi karena hatinya sudah tak lagi untukku. Ia telah memutuskan untuk meninggalkan aku dan anak kami, demi seseorang yang baru hadir di hidupnya. Pagi itu biasa saja. Tak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Tapi siang menjelang sore, ia pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya datar, tak ada kehangatan. Langkahnya tegas, namun terasa berat. Ia membawa satu koper kecil, dan saat itu aku tahu, ini bukan perjalanan bisnis. Ini adalah kepergian. Aku berdiri kaku, tak bisa bicara, tak tahu harus bagaimana. Hati ini seperti jatuh berkeping-keping, tapi tak ada satupun yang bisa kukumpulkan kembali. Ia tak banyak bicara, hanya memberi pernyataan singkat yang membuat jantungku seperti diremas. Ia sudah tak bisa lagi melanjutkan rumah tangga ini. Katanya, kami sudah berbeda arah, dan tak ada lagi alasan untuk tetap bersama. Tapi aku tahu, itu semua hanya pembenaran. Ia telah menemukan seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Seseorang yang baru, yang mungkin memberinya rasa yang berbeda. Dan aku, yang selama ini membersamai suka dukanya, menjadi seperti kenangan lama yang mudah untuk dilupakan. Hari itu, ia pergi tanpa menoleh lagi. Tak ada air mata di wajahnya. Hanya ketegasan dingin yang menyisakan luka dalam di hatiku. Aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk diri sendiri, mencoba menahan sesak yang mendadak menghantam. Air mata mengalir tanpa henti, dan seluruh tubuhku gemetar. Dunia seakan runtuh, dan aku tak tahu bagaimana harus memulai dari awal lagi. Beberapa hari setelah kepergiannya, rumah ini terasa sunyi. Bahkan suara tawa anak kami pun tak mampu mengisi kekosongan itu. Malah menjadi waktu yang paling menyiksa. Ketika semua aktivitas berhenti dan hanya ada pikiran-pikiran yang menyiksa datang silih berganti. Aku terus bertanya, apa yang kurang dariku? Apa aku tidak cukup baik? Apa aku pantas ditinggalkan begitu saja? Pertanyaan itu menghantuiku, membuatku kehilangan rasa percaya diri. Setiap bayangan tentang masa lalu muncul begitu nyata. Hari-hari ketika kami masih tertawa bersama, ketika ia mencium keningku dengan lembut sebelum tidur, ketika ia berjanji akan selalu ada. Semua itu terasa seperti mimpi yang kejam, karena kini kenyataannya begitu berbeda. Tapi di tengah luka yang mendalam itu, ada sosok kecil yang menguatkanku. Anak kami, dengan polosnya tetap memanggilku dengan tawa, tetap memelukku seolah dunia baik-baik saja. Dari tatapannya, aku sadar, aku tak bisa hancur. Aku tak boleh kalah. Aku harus bangkit, bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi karena ada kehidupan yang bergantung padaku. Maka aku mulai menata ulang segalanya. Hari-hari kuisi dengan rutinitas yang sederhana tapi berarti. Aku belajar tersenyum lagi, meski seringkali dipaksakan. Aku mulai mengisi waktu dengan hal-hal yang dulu sempat kulupakan. Menulis, membaca, memasak, bahkan berbicara dengan diriku sendiri di depan cermin, hanya untuk meyakinkan bahwa aku masih kuat. Tetapi tak bisa dipungkiri, ada malam-malam ketika aku kembali menangis diam-diam. Saat anakku tidur dan rumah kembali sunyi, aku menangis untuk semua hal yang tak bisa kuubah. Aku menangis untuk semua janji yang tak ditepati. Tapi aku tak membiarkan air mata itu menghancurkanku lagi. Aku biarkan ia jatuh, sebagai pengingat bahwa aku masih manusia. Tapi aku juga adalah perempuan yang belajar bangkit dari keterpurukan. Kepergiannya memang melukai,
Tapi itu juga yang akhirnya membukakan mataku. Bahwa aku sudah terlalu lama menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Bahwa aku berhak bahagia, meski tanpa dia. Dan bahwa kepergian bukan akhir, tapi mungkin awal dari sesuatu yang lebih baik. Aku tahu, proses ini tak akan mudah. Tapi aku sudah mengambil langkah pertama, menerima kenyataan. Dan dari sini, aku akan berjalan, meski tertatih. Karena aku tahu, suatu hari nanti, semua luka ini akan sembuh. Dan aku akan melihat ke belakang, bukan dengan tangis, tapi dengan senyum penuh pelajaran. Waktu terus berjalan, dan perlahan luka itu tak lagi terasa setajam dulu. Aku mulai belajar berdamai dengan kenyataan. Hidup memang tak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi selalu menyimpan pelajaran di setiap rasa sakit. Setelah kepergiannya, aku sadar bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Aku masih memiliki diriku sendiri, dan itu cukup untuk memulai kembali. Awalnya semua terasa asing. Bangun pagi tanpa sosok di sampingku, makan siang tanpa ada yang kutunggu pulang, malam-malam tanpa pelukan hangat. Tapi lama-kelamaan, aku justru menemukan kenyamanan dalam kesunyian. Tak ada lagi tangis tersembunyi di balik senyum. Tak ada lagi rasa takut akan diabaikan. Aku mulai menikmati waktuku sendiri. Aku mulai menyusun kembali kepingan hidupku yang sempat porak-poranda. Aku memulai dari hal kecil. Membersihkan rumah sambil memutar musik favorit. Menata ulang kamar agar terasa lebih segar. Bahkan mencoba memasak resep baru yang dulu tak pernah sempat kucoba. Hal-hal sepele itu memberiku semangat baru. Aku merasa hidup kembali, bukan karena seseorang mencintaiku, tapi karena aku mulai mencintai hidupku sendiri. Yang paling menenangkan adalah ketika aku bisa tertawa tulus bersama anakku. Tawa kecilnya menjadi obat dari semua luka. Ia tak pernah bertanya kemana ayahnya pergi. Mungkin karena nalurinya tahu bahwa ibunya sedang berjuang. Tatapan polosnya menyimpan harapan yang besar. Dari dirinya, aku belajar arti kekuatan yang sebenarnya. Aku tak ingin ia tumbuh dalam luka, maka aku harus sembuh terlebih dahulu. Aku juga mulai membuka diri terhadap dunia luar. Bertemu kembali dengan teman-teman lama, menghadiri undangan tanpa ragu, bahkan mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Banyak yang awalnya terkejut dengan perubahanku, karena yang mereka tahu, aku adalah perempuan pendiam yang selalu mengikuti suami. Tapi kini, mereka melihat sisi lain dari diriku, perempuan yang tangguh, mandiri, dan tidak takut melangkah sendiri. Beberapa di antara mereka bahkan menyemangatiku untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Dan tanpa pikir panjang, aku mencoba menjual makanan ringan secara online. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, tapi tak kusangka responsnya luar biasa. Aku merasa hidupku mulai punya arah. Bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga perempuan yang punya nilai dan karya. Meskipun begitu, bukan berarti semuanya selalu berjalan mulus. Ada hari-hari ketika kenangan kembali datang. Ada saat-saat ketika aku tiba-tiba merindukan masa lalu, merindukan tawa yang dulu sempat menjadi bagian dari keseharian. Tapi kali ini, aku sudah lebih kuat. Aku tak lagi terjebak dalam penyesalan. Aku menerima bahwa semua yang terjadi memang harus terjadi. Aku percaya, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Dalam proses ini, aku mulai menemukan kembali siapa diriku yang sebenarnya. Perempuan yang dulu sempat hilang dalam bayang-bayang cinta yang tak sehat. Kini aku berdiri tegak, bukan untuk membuktikan apapun kepada dia yang telah pergi, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Aku bisa bahagia, bahkan tanpa cinta dari masa lalu. Dan di saat aku mulai merasa damai dengan keadaan, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Beberapa kali, aku melihat pesan masuk dari nomor yang sudah lama tak kulihat. Ia mulai menghubungi kembali. Awalnya hanya sekadar menanyakan kabar anak, lalu lama-lama mulai membahas hal-hal pribadi. Seolah tak ada luka, seolah tak pernah pergi. Tapi kali ini aku berbeda. Aku tak lagi menanti, tak lagi berharap. Aku menyambut pesan itu dengan sikap biasa saja. Bukan karena aku masih sakit hati, tapi karena aku sudah selesai. Hati ini sudah tak lagi menggantung pada kehadirannya. Jika dulu aku adalah pengemis cinta,
Kini aku adalah perempuan yang tahu bagaimana menjaga harga dirinya. Aku tak tahu apa yang membuatnya kembali mencoba mendekat. Mungkin ia menyesal. Mungkin hidup barunya tak seindah yang ia bayangkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi berada di tempat yang sama. Aku sudah berjalan jauh dari titik di mana ia meninggalkanku. Dari semua luka, aku belajar bahwa tidak semua orang pantas untuk diperjuangkan sampai habis-habisan. Ada kalanya, melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi untuk diri sendiri. Dan hari ini, aku tak lagi mengemis cinta dari siapapun. Karena aku tahu, cinta yang sejati akan datang, tanpa harus diminta. Hidup yang sudah mulai stabil dan tenang ternyata tak sepenuhnya bebas dari gangguan masa lalu. Ketika aku merasa sudah selesai dengan semua luka, justru bayangan itu kembali hadir dalam bentuk nyata. Mantan suamiku mulai sering menghubungi. Awalnya hanya sesekali, dengan alasan ingin tahu kabar anaknya. Namun perlahan, nada-nada rindu yang dulu tak pernah kudengar, mulai muncul dalam setiap pesannya. Awalnya aku hanya membalas singkat, sopan, tapi tak menunjukkan harapan. Aku tahu, jika aku terlalu memberi ruang, aku akan kembali ke lubang yang sama. Tapi ternyata, ia tak menyerah. Hari demi hari, pesannya semakin panjang. Ia mulai mengungkit kenangan, menyebut hal-hal kecil yang dulu membuat kami tertawa. Ia bahkan mulai mengingatkan tentang kebiasaanku yang dulu ia anggap remeh. Semua itu terasa ganjil, karena orang yang pernah meninggalkan tak seharusnya menjadi pengingat hal-hal indah. Aku hanya bisa tersenyum pahit saat membaca setiap pesannya. Dalam hati, aku bertanya, kenapa baru sekarang ia datang? Kenapa baru ketika aku sudah mulai bahagia dengan caraku sendiri? Ia muncul dengan segala kerinduan yang terlambat, tapi aku tak ingin larut dalam pertanyaan itu. Aku memilih untuk tetap tenang, menanggapi sewajarnya, tanpa membuka hati yang sudah tertutup. Yang membuatku benar-benar terkejut adalah ketika ia tiba-tiba muncul di depan rumah. Hari itu hujan gerimis, dan ia berdiri di depan pagar dengan tubuh sedikit basah, membawa sesuatu di tangannya. Tatapannya terlihat lelah, matanya sayu, dan ada keraguan yang dalam dari caranya menatapku. Aku tak membuka pintu, hanya berdiri di balik jendela, menyaksikannya dalam diam. Ia meninggalkan sesuatu di depan pagar, lalu pergi tanpa kata. Saat hujan mereda, aku keluar dan melihat sebuah kotak kecil berisi mainan anak-anak dan surat tulisan tangan. Aku membaca surat itu pelan-pelan, dan isi pesannya membuat hatiku berdesir. Ia menuliskan penyesalan, tentang kesalahan yang ia buat, tentang hidup barunya yang ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Ia merasa kosong, kehilangan arah, dan menyadari bahwa kebahagiaan yang dulu ia tinggalkan adalah segalanya. Namun, meski isi surat itu menyentuh, aku tak serta-merta luluh. Karena aku tahu, penyesalan tak selalu berarti perubahan. Terkadang, orang hanya menyesal karena tak bisa kembali ke kenyamanan lama, bukan karena sungguh-sungguh mencintai. Dan aku tak ingin menjadi pelarian untuk orang yang baru menyadari nilainya setelah kehilangan. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering muncul, mengantar makanan, memberi hadiah untuk anak, bahkan menawarkan bantuan keuangan. Tapi aku tetap menjaga jarak. Aku tak ingin hatiku yang sudah tenang kembali goyah. Aku telah melewati masa-masa sulit sendirian. Aku sudah berdiri di atas kakiku sendiri, dan aku tak ingin kembali terjatuh hanya karena kata-kata manis dari masa lalu. Yang paling menguras emosi adalah ketika anakku mulai menunjukkan keinginan untuk bermain bersamanya lagi. Naluri ibuku diuji. Aku ingin anakku bahagia, tapi aku juga tak ingin ia tumbuh dengan harapan semu. Aku mulai berdiskusi dengan diri sendiri, mencari jalan tengah yang tak melukai siapapun. Aku membuka sedikit ruang agar mereka bisa bertemu, tapi dengan pengawasan. Aku ingin anakku tetap mengenal ayahnya, tapi aku tak ingin ia kecewa untuk kedua kalinya. Di tengah semua itu, aku mulai merasa bahwa kehadiran mantan suamiku bukan lagi sesuatu yang mengusik. Justru menjadi pengingat bahwa aku telah berkembang. Dahulu, aku adalah perempuan yang bisa hancur hanya karena satu kata. Kini, aku adalah perempuan yang bisa berdiri kokoh meski badai mencoba datang kembali.
Aku tak lagi menjadi pengemis cinta. Aku sudah menjadi perempuan yang penuh dengan harga diri dan cinta untuk dirinya sendiri. Melihatnya sekarang, aku tak lagi marah. Justru aku merasa iba. Karena ia akhirnya menyadari bahwa tak semua yang bersinar di luar sana bisa memberi kehangatan yang nyata. Dan kadang, yang selama ini ia remehkan, justru adalah tempat pulang yang sebenarnya. Aku tahu, ia ingin kembali. Tapi aku juga tahu, tidak semua yang pergi harus diterima kembali. Ada pintu yang harus tetap tertutup, demi menjaga ketenangan yang susah payah dibangun. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari pengharapan, dari luka, dan dari bayangan masa lalu. Musim telah berganti, dan begitu pula hatiku. Dulu, aku hanyalah perempuan biasa yang hidupnya dipenuhi oleh harapan dan cinta yang tidak dihargai. Tapi kini, aku tumbuh menjadi perempuan yang mengerti bahwa cinta sejati tidak pernah memaksa dan tidak membuat orang harus berjuang sendirian. Aku menjadi pribadi baru. Seseorang yang tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada kehadiran orang lain. Terutama seseorang yang telah menyanyiakan cinta dengan begitu mudah. Setelah semua yang kulalui, aku tahu bahwa kebahagiaan tak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Aku tak lagi menyesali keputusan orang lain, apalagi menjadikannya alasan untuk berhenti melangkah. Aku mulai membangun hidupku pelan-pelan, dengan ketekunan, kesabaran, dan keyakinan bahwa aku pantas untuk bahagia. Usahaku di bidang kuliner perlahan menunjukkan hasil. Awalnya hanya menjual makanan ringan, tapi sekarang aku sudah mampu menerima pesanan untuk acara-acara besar. Banyak pelanggan yang puas dan merekomendasikan masakanku. Aku tak pernah menyangka bahwa dapur yang dulu hanya tempat mengolah rasa, kini menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan. Dari dapur itu, aku bangkit. Dari adonan dan bumbu, aku menemukan keberanian untuk bermimpi kembali. Setiap hari terasa penuh arti. Ada tawa, ada kerja keras, dan ada harapan yang perlahan tumbuh. Anakku pun semakin bahagia. Ia tumbuh dalam kasih sayang dan ketenangan, meski hanya dengan satu orang tua. Tapi aku tahu, selama aku kuat, ia tak akan merasa kurang. Aku ingin ia melihat ibunya sebagai sosok yang tak mudah dikalahkan oleh keadaan. Aku ingin ia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa cinta tidak selalu berbentuk pasangan, tapi juga bisa datang dari ketulusan seorang ibu. Namun di balik semua pencapaian itu, sesekali bayangan masa lalu masih berani mengetuk pintu. Mantan suamiku masih mencoba kembali. Ia semakin sering mengajak anakku bermain, mencoba menunjukkan perhatian, dan tanpa malu, mulai membuka obrolan tentang kemungkinan membangun ulang keluarga yang dulu ia hancurkan sendiri. Tapi yang tidak ia sadari, aku yang dulu sudah tak sama lagi. Perempuan yang dulu menangis di sudut kamar karena rasa diabaikan, kini bisa tersenyum melihat kenyataan tanpa merasa hancur. Aku belajar melepaskan, bukan karena menyerah, tapi karena aku tahu ada kedamaian yang lebih layak kuperjuangkan. Aku sudah terbiasa menjalani hari tanpa dirinya. Bahkan sekarang, kehadirannya justru terasa mengganggu ketenangan yang telah susah payah kurangkai. Ada satu momen yang paling membekas. Hari itu, ia datang dengan wajah yang jauh berbeda. Tidak lagi membawa senyum sombong seperti saat meninggalkan, melainkan dengan mata berkaca-kaca, penuh penyesalan. Ia menyampaikan keinginan untuk kembali, untuk memulai lagi, dan untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku hanya bisa menatapnya dalam diam. Bukan karena aku bimbang, tapi karena aku sudah tahu jawabannya. Perasaan yang dulu begitu dalam, kini sudah berubah. Bukan karena kebencian, tapi karena aku telah menyadari bahwa cinta sejati tidak membuat seseorang harus memohon, menangis, atau bertahan di tempat yang menyakitkan. Cinta sejati membuat seseorang merasa cukup, tanpa harus mengorbankan harga diri. Dan aku sudah menemukan cinta itu, bukan dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tidak kembali padanya. Bukan karena dendam, tapi karena aku ingin melindungi diriku dan anakku dari rasa sakit yang sama. Aku ingin kami tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bukan dalam bayang-bayang luka masa lalu yang terus menganga. Aku ingin anakku belajar bahwa cinta tidak boleh dijatuhkan,
lalu dipungut kembali seolah-olah tak pernah rusak. Setiap keputusan yang kuambil kini bukan lagi karena rasa takut atau keterikatan, melainkan karena keberanian untuk memilih apa yang terbaik. Aku tak lagi butuh pembuktian dari siapapun. Cukup diriku sendiri yang tahu betapa keras perjuangan ini, dan betapa berharganya ketenangan yang akhirnya kudapatkan. Kini aku berdiri sebagai perempuan yang utuh. Bukan pengemis cinta, bukan korban keadaan, tapi seorang pejuang yang berhasil menang dari pertarungan batin paling panjang. Aku tak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah kembali menjadi diriku yang dulu. Karena aku telah menemukan versiku yang terbaik, dan aku akan terus menjaganya. Tak ada yang bisa menebak roda kehidupan. Mereka yang dulu berada di atas, kadang harus mencicipi pahitnya berada di bawah. Begitu pula yang terjadi pada mantan suamiku. Setelah berbagai usaha pendekatannya tak membuahkan hasil, kabar yang sampai ke telingaku sungguh di luar dugaan. Usaha yang dulu ia banggakan ternyata bangkrut. Perempuan yang dulu membuatnya meninggalkanku pun menghilang tanpa jejak, meninggalkan dirinya dengan tumpukan utang dan reputasi yang hancur. Aku mendengar semua itu dari kenalan lama yang masih menjaga hubungan baik denganku. Bukan karena ingin mengungkit masa lalu, tapi karena ia merasa aku berhak tahu. Namun, meski isi surat itu menyentuh, aku tak serta-merta luluh. Karena aku tahu, penyesalan tak selalu berarti perubahan. Awalnya, aku mengira kabar itu hanya gosip yang dibesar-besarkan. Namun lambat laun, aku menyadari bahwa semuanya benar adanya. Ia kehilangan pekerjaan, rumahnya disita, dan kini tinggal di sebuah kontrakan kecil yang bahkan tak layak disebut rumah. Rasanya aneh melihat semua itu terjadi pada orang yang pernah begitu percaya diri meninggalkanku. Dahulu, ia tampak meyakini bahwa hidupnya akan lebih bahagia tanpaku. Ia yakin bisa meraih segalanya bersama orang lain. Tapi ternyata hidup tak berjalan sesuai rencananya. Dan saat semuanya runtuh, ia kembali melirik ke arah yang dulu ia abaikan. Namun aku tak merasakan kepuasan. Justru yang muncul adalah rasa iba. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan, dihina, dan diremehkan. Aku pernah ada di posisi itu. Tapi bedanya, aku bangkit dengan cara yang elegan, sedangkan dia terjerembab oleh keputusannya sendiri. Ia menuai hasil dari benih yang ia tanam. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa selain mengamati dari kejauhan. Meski begitu, aku tak ingin ikut terjebak dalam pusaran kejatuhannya. Aku telah membangun kehidupanku kembali dengan susah payah. Aku tak akan membiarkan rasa kasihan menjadikanku korban kedua kalinya. Aku percaya bahwa memberi maaf bukan berarti membuka pintu untuk dilukai lagi. Aku memilih untuk tetap menjaga jarak, meskipun kini ia tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dalam diam, aku justru semakin menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak pernah bergantung pada siapa yang bersamamu, melainkan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dulu aku terlalu sibuk mencintainya, sampai lupa mencintai diriku sendiri. Tapi sekarang, aku berdiri sebagai perempuan yang tahu nilai dirinya. Dan aku tak akan pernah membiarkan siapapun lagi merampasnya. Hari itu datang seperti pagi yang biasa. Matahari bersinar lembut di balik tirai jendela. Aroma masakan memenuhi rumah kecilku yang kini terasa hangat dengan tawa anakku. Tapi suasana berubah saat pintu rumah diketuk. Di balik pintu, berdiri sosok yang sudah lama menjadi masa lalu. Wajahnya tak lagi menyiratkan kesombongan, melainkan kehancuran dan penyesalan. Matanya sembab, rambutnya kusut, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Tanpa banyak kata, ia menangis. Tangis yang dulu mungkin mampu menggoyahkan hatiku. Tapi kali ini berbeda. Tangisan itu tak lagi membawa luka, tak lagi memancing simpati, dan tak lagi menyentuh hatiku seperti dulu. Karena kini aku telah belajar memisahkan antara rasa iba dan keputusan yang bijak. Aku menyaksikan kejatuhannya tanpa merasa menang. Karena bagiku, ini bukan soal balas dendam. Ini adalah tentang bagaimana hidup mengajarkan kita pada waktunya. Ia memohon kesempatan, tapi waktu telah mengubah banyak hal. Aku tak lagi menjadi perempuan yang mengukur hidup dari cinta satu orang. Aku telah beranjak dari luka, berdamai dengan masa lalu,
dan menetapkan batas yang tak bisa dilanggar. Perasaan yang dulu begitu dalam, kini telah menjadi pelajaran. Aku memilih untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, bukan tempat untuk kembali. Aku hanya bisa mendoakan agar ia menemukan kekuatannya sendiri. Karena tak ada cinta yang bisa menyelamatkan seseorang yang bahkan tak berusaha menyelamatkan dirinya. Aku pernah mencintainya dengan tulus, pernah memaafkannya berkali-kali, dan pernah menantikan ia kembali dengan hati yang lapang. Tapi semua itu kini telah menjadi kenangan, bukan kenyataan yang ingin kuhidupkan kembali. Tangisannya membuat suasana menjadi hening. Tapi bukan hening karena canggung, melainkan karena semua kata telah habis di masa lalu. Aku sudah tidak perlu penjelasan atau alasan. Yang kubutuhkan kini adalah kedamaian, dan aku sudah menemukannya jauh dari bayangannya. Aku tahu, di luar sana mungkin banyak orang yang akan berkata aku terlalu keras, terlalu kejam karena tidak memberi kesempatan kedua. Tapi hanya aku yang tahu betapa perihnya luka yang dulu kutahan. Hanya aku yang tahu perjuangan untuk bangkit ketika tidak ada tangan yang menggenggam. Maka, jika kini aku memilih untuk menutup pintu itu rapat-rapat, itu bukan karena dendam, melainkan karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Dan saat ia pergi dari halaman rumahku dengan langkah gontai, aku menatap langit yang biru. Ada damai yang tak bisa digantikan oleh air mata siapapun. Karena aku telah selesai dengan masa lalu, dan kini waktunya berjalan maju tanpa beban. Hari-hari setelah kehadirannya kembali terasa seperti membuka kembali lembaran lama. Bukan karena aku ingin mengulang kisah, tapi karena aku sedang diuji untuk memastikan bahwa lukaku memang telah sembuh. Ia beberapa kali mencoba menghubungi, bahkan datang kembali dengan membawa hadiah kecil untuk anak kami. Tapi aku tahu, tak semua yang tampak seperti perhatian berarti cinta yang tulus. Cinta, bagi sebagian orang, bisa berubah arah begitu saja. Dulu aku mencintainya sepenuh hati, bahkan rela menanggung semua luka yang ia berikan. Tapi kini, ketika cinta itu diuji oleh waktu dan kenyataan, aku sadar bahwa rasa itu tak lagi sama. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku sudah belajar mencintai diri sendiri lebih dulu. Aku mengingat betul bagaimana dulu aku rela mengorbankan banyak hal demi mempertahankan rumah tangga kami. Aku memohon, aku bertahan, dan aku menangis dalam diam. Tapi semua itu tak mampu membuatnya bertahan. Ia memilih pergi, mengejar sesuatu yang ia anggap lebih baik dariku. Dan kini, saat semuanya runtuh, ia datang membawa penyesalan. Namun yang tak ia tahu, selama kepergiannya, aku telah melewati masa-masa sulit yang menjadikanku lebih kuat. Aku tak lagi membutuhkan sosok suami untuk merasa lengkap. Anakku tumbuh dengan baik. Rumah kami meski sederhana tetap dipenuhi canda dan tawa. Aku mulai menyayangi diriku sendiri, sesuatu yang dulu sering kulewatkan demi menyenangkan hati orang lain. Pernah suatu malam, aku termenung di ruang tamu. Suara hujan turun perlahan di luar sana. Aku melihat foto-foto masa lalu yang dulu kusimpan rapi dalam laci. Senyum kami di balik bingkai itu tampak palsu kini. Aku sempat menangis, bukan karena rindu, tapi karena bangga pada diriku sendiri yang mampu bertahan dan melewati semuanya. Kehadirannya kini hanya menjadi pengingat bahwa tidak semua yang kita perjuangkan pantas untuk dipertahankan. Bahwa ada cinta yang justru membawa kita pada kehancuran, bukan kebahagiaan. Dan saat cinta berubah menjadi luka, maka melepaskan adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Aku tidak membenci masa lalu. Justru aku berterima kasih, karena dari sana aku belajar arti ketulusan, pengorbanan, dan akhirnya, keikhlasan. Aku telah membuktikan bahwa perempuan tidak selalu harus bergantung pada cinta pria untuk bisa bahagia. Aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, menghidupi anakku, dan merajut kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ketika ia mencoba membuka percakapan tentang memulai lagi, aku hanya menjawab dengan tindakan. Aku tetap menjaga jarak, tetap menjaga ketenangan rumahku, dan tetap fokus pada masa depan. Karena aku tahu, cinta yang dulu pernah kuberikan padanya kini telah kembali pada tempat yang seharusnya, dalam hatiku sendiri. Pagi itu berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih tenang, dan cahaya matahari menyelinap lembut melalui selat tirai ruang tamu.
Aku duduk di meja makan bersama anakku, menyaksikan ia menikmati sarapan sambil sesekali tertawa kecil karena acara kartun yang ditontonnya. Hatinya polos, bersih dari segala drama yang dulu pernah aku alami. Namun jauh di dalam pikiranku, aku tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari penting dalam hidupku. Mantan suamiku mengirim pesan, meminta waktu untuk berbicara sekali lagi. Kali ini katanya, bukan untuk memohon, tapi untuk memberikan kejelasan. Entah kenapa, aku merasa bahwa ini adalah semacam penutupan. Penanda bahwa kisah ini memang telah sampai di titik akhirnya. Setelah menimbang-nimbang, aku pun menyanggupi. Bukan karena ingin membuka pintu kembali, tapi karena aku butuh menegaskan batas yang selama ini belum benar-benar aku ucapkan langsung padanya. Kami bertemu di taman kecil dekat rumah. Tempat itu dulu sering kami datangi saat masih bersama. Tapi kini suasananya tak lagi sama. Aku datang dengan tenang, membawa kepercayaan diri yang selama ini kutanam setelah luka-luka yang ia tinggalkan. Ia tampak gugup, lebih banyak menunduk, dan suaranya lirih saat menyampaikan semua yang selama ini mengganjal di hatinya. Ia mengakui semua kesalahan, menyesali setiap kata yang pernah melukaiku, dan mengakui bahwa keputusannya meninggalkan keluarga adalah kebodohan terbesar dalam hidupnya. Tapi yang membuatku terkejut bukanlah itu, melainkan pernyataannya bahwa ia akan benar-benar pergi jauh, menerima pekerjaan di luar kota, dan ingin aku tahu langsung darinya sebelum ia menghilang dari kehidupan kami sepenuhnya. Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena kepergiannya, tapi karena akhirnya semua ini berakhir dengan baik. Tanpa kemarahan, tanpa dendam, tanpa pertengkaran. Kami akhirnya berdiri di tempat yang sama, tapi dengan hati yang berbeda. Ia datang dengan penyesalan, aku datang dengan ketenangan. Momen itu seperti sebuah akhir yang damai. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada janji untuk tetap berteman. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, lalu menyadari bahwa kebahagiaan tak selalu berarti harus bersama. Ia pergi dengan langkah pelan, dan aku kembali ke rumah dengan langkah ringan. Sesampainya di rumah, aku menatap cermin cukup lama. Wajahku kini jauh berbeda. Bukan karena riasan atau pakaian yang lebih mewah, tapi karena ketegasan dan keberanian telah tumbuh di balik sorot mata itu. Aku bukan lagi perempuan yang dulu menangis memohon cinta. Kini aku adalah seseorang yang tahu kapan harus melepaskan, dan kapan harus memilih diri sendiri. Persimpangan ini telah kulewati dengan keputusan yang tak akan kutisali. Aku telah memilih masa depan yang tidak lagi dibayangi masa lalu. Dan yang terpenting, aku telah kembali menemukan siapa diriku sebenarnya, perempuan yang pantas dicintai, terutama oleh dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, hidupku berjalan dengan kecepatan yang stabil. Hari-hariku terasa lebih ringan, meskipun ada saat-saat kesendirian yang datang menyapaku. Namun, kini aku tidak merasa takut lagi. Kesendirian itu bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah kesempatan untuk merenung, untuk merawat diriku sendiri, dan yang terpenting, untuk mendidik anakku dengan penuh cinta. Anakku tumbuh menjadi pribadi yang ceria dan penuh semangat. Ia tidak pernah merasakan kekurangan cinta, meskipun kami hanya berdua di rumah. Bagiku, itu adalah kebahagiaan yang lebih berharga daripada segala hal yang pernah aku kejar. Kehidupan yang sederhana tapi penuh makna. Kami berdua saling melengkapi tanpa perlu bergantung pada orang lain. Tak lama setelah pertemuan terakhirku dengan mantan suamiku, aku memutuskan untuk lebih fokus pada diri sendiri dan anakku. Aku kembali bekerja, mengikuti pelatihan yang dulu selalu aku tunda, dan mulai menata kembali hidupku dengan cara yang lebih mandiri. Aku tak lagi merasa terikat pada masa lalu yang penuh luka. Setiap langkah yang aku ambil kini adalah langkah menuju kebahagiaan yang sejati. Suatu sore, saat aku duduk di balkon rumah sambil menikmati teh hangat, aku tersenyum. Ada kedamaian yang begitu dalam. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi penyesalan. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup yang telah mengajarkanku banyak hal. Dari kehilangan, aku belajar tentang kekuatan. Dari pengkhianatan, aku belajar tentang pentingnya rasa percaya diri. Dan dari kegagalan,
Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tergantung pada orang lain, tetapi pada bagaimana kita memandang diri sendiri. Mantan suamiku tak lagi mencoba untuk kembali. Aku tahu, meskipun ia pernah merasakan penyesalan, tak ada yang bisa mengembalikan waktu. Dia kini menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda, jauh dari kehidupanku. Dan aku, dengan tenang, melanjutkan hidup dengan kebahagiaan yang telah kupilih. Kadang, aku merasa bersyukur atas segala yang telah terjadi. Karena setiap kepedihan yang kuterima membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Mungkin bagi banyak orang, aku adalah seorang perempuan yang terlalu keras hati. Tapi hanya aku yang tahu bahwa di balik ketegasan itu, ada kekuatan yang lahir dari luka yang sembuh. Ada kebahagiaan yang datang bukan dari orang lain, tapi dari dalam diri sendiri. Aku akhirnya memahami bahwa hidup bukan soal mencari siapa yang akan selalu ada untuk kita, melainkan tentang bagaimana kita bisa tetap berdiri tegak meski dunia terkadang tidak berpihak pada kita. Aku telah belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk memberi penghargaan pada setiap langkah kecil yang kutempuh, dan untuk merayakan kebahagiaan yang datang dalam bentuk yang paling sederhana. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari cinta yang diperoleh, tapi dari cinta yang kita berikan pada diri kita sendiri.